Halo, selamat datang di halaman terakhir. Malam ini aku pengen kamu meletakkan dulu semua urusan dan pikiran yang bikin kamu lelah hari ini. Kita bakal pergi ke malam tanggal 15 April 1912. Di atas geladak kapal Titanic yang mulai miring dan membeku, tentang dua orang yang menolak dipisahkan oleh maut. Atur posisi tidur kamu yang paling nyaman. Kita mulai ya. Kepanikan di malam yang sunyi. Malam itu, setelah kapal menabrak gunung es, semua orang di kelas 1 mulai panik. Petugas kapal mulai mengarahkan wanita dan anak-anak untuk naik ke sekoci penyelamat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Isidor Strauss menuntun istrinya, Ida, yang sudah dinikahinya selama 40 tahun menuju Skoci nomor 8. Karena mereka adalah penumpang kelas 1 yang sangat dihormati, petugas Skoci langsung membukakan jalan. Petugas itu menatap Isidor dan berkata dengan nada mendesak, "Silakan masuk Tuan Strauss. Mengingat usia dan posisi Anda, tidak akan ada yang keberatan jika Anda ikut naik ke sekoci ini bersama istri Anda." Tapi Isidor menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia menatap sekoci yang terbatas itu, lalu melihat ke arah penumpang lain yang masih mengantre. Dengan suara yang mantap namun lembut, Isidor menjawab, "Tidak, aku tidak akan masuk ke dalam sekoci itu sebelum aku melihat pria-pria lain yang lebih mudah mendapatkan tempat mereka. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi." Mendengar jawaban suaminya, Ida yang sudah melangkah masuk ke dalam sekoci tiba-tiba berhenti. Dia berbalik keluar lagi dari sekoci dan berdiri tepat di samping Isidor. Dia melepaskan mantel bulunya yang tebal dan hangat, lalu menyerahkannya kepada pelayan setianya, Ellen, yang sedang ketakutan. Ida memeluk lengan Isidor erat-erat. Petugas sekoci mencoba membujuknya kembali, tapi Ida menatap mata Isidor dengan senyuman yang sangat tenang. Di tengah suara angin malam yang dingin dan derit kapal yang mulai retak, Ida berbisik kepada suaminya, "Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun yang indah, Isidor. Kemanapun kamu pergi, di situ pula aku akan pergi." Kata-kata sederhana itu langsung membungkam semua suara kepanikan di sekitar mereka. Itu bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal kesetiaan yang sudah selesai diuji oleh waktu. Dua kursi panjang di tengah kegelapan. Melihat istrinya menolak masuk sekoci, Isidor tidak memaksa. Dia merangkul pundak Ida. Mereka berdua berjalan perlahan menjauhi kerumunan orang yang panik. Langkah kaki mereka di atas geladak kayu yang basah dan miring terdengar sangat teratur, stabil di tengah kekacauan. Mereka berjalan menuju deretan kursi panjang di geladak atas yang sunyi. Di sana, mereka duduk berdampingan sambil berpegangan tangan. Dari tempat itu, mereka bisa melihat skoci-skoci mulai diturunkan ke laut yang hitam pekat. Aroma udara laut yang sangat dingin dan uap es memenuhi napas mereka. Fokus mereka cuma satu, saling menatap dan menguatkan dalam diam. Keteguhan mereka berdua membuat beberapa orang yang melihatnya merasa haru sekaligus damai. Kesunyian sebelum air datang. Sekitar jam 2 pagi, lampu-lampu kapal mulai meredup dan berkedip. Suara jeritan orang-orang dari kejauhan perlahan-lahan tertutup oleh suara angin laut konstan banget di telinga mereka. Isidor dan Ida tetap duduk tenang di kursi mereka. Saat gelombang air laut yang membeku mulai menyapu geladak tempat mereka duduk, mereka tidak melepaskan genggaman tangan satu sama lain. Mereka tenggelam bersama dalam keheningan Samudra Atlantik. Tim penyelamat yang datang beberapa hari kemudian menemukan jenazah Isidor, namun jenazah Ida tidak pernah ditemukan.
Tapi surat dan cerita dari para pelayan mereka yang selamat menjadi bukti abadi bahwa cinta mereka tidak bisa dipisahkan bahkan oleh maut sekalipun. Penutup. Sekarang kisah Isidor dan Ida Strauss diabadikan dalam sebuah prasasti di New York. Kisah mereka mengajarkan kamu kalau cinta yang paling tinggi itu adalah tentang kesetiaan memegang janji sampai akhir. Malam ini aku pengen kamu ngerasa setenang dan seaman itu. Semua urusan pekerjaan dan beban pikiran kamu hari ini sudah selesai dengan sangat baik. Tidak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan. Biarkan badan kamu ngerasa rileks di atas kasur, sehangat pelukan Isidor dan Ida di tengah dinginnya malam itu. Biarkan pikiran kamu istirahat total dalam keheningan malam ini. Semuanya sudah aman, semuanya sudah tenang di sini. Selamat istirahat ya, tidur yang nyenyak. Selesai.